Hilirisasi yang didukung oleh industri hijau adalah kunci kekuatan besar Indonesia, tetapi sulitnya adalah pelaksanaannya. Presiden Jokowi mengatakan, tetapi yang pusing-pusing biasanya diberikan pada saya. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri pasti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Inilah sebetulnya kekuatan besar kita. Dua hal tadi, hilirisasi kemudian didukung oleh energi hijau. Sulitnya adalah pelaksanaan. Tapi yang pusing-pusing biasanya diberikan pada saya. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023 di Jakarta pada Rabu 21 Desember 2022. Indonesia bersiap menghadapi berbagai tantangan di 2023. Presiden Jokowi mendorong supaya kemampuan di dalam negeri ditingkatkan, salah satunya dengan memaksimalkan aset dan lahan nganggur menjadi produktif. Menurut Presiden Jokowi, kita terlalu banyak membiarkan aset negara menjadi aset yang tidur dan aset yang nganggur, tidak produktif. Presiden juga menyoroti soal peralatan yang ternyata tidak digunakan tapi dibeli. Ia meminta hal ini diperhatikan karena di gudang sudah Oleh penuh. sebab itu, kemampuan domestik kita harus terus kita garap. Dan salah satu hal yang sangat berat adalah bahwa kita ini terlalu banyak membiarkan aset-aset negara menjadi aset-aset yang tidur dan aset-aset yang nganggur, tidak produktif. Diberi izin, kementerian memberikan izin pada swasta ataupun BUMN, diberi izin, konsesi, 20 tahun dibiarkan, nggak diapa-apain. 15 tahun, nggak diapa-apain. 10 tahun, nggak diapa-apain. Kalau saya perintahkan pada Menteri Investasi, Menteri SDM, sudah dicabut saja konsesinya. Berikan pada yang memiliki kemampuan, dan lahan itu menjadi lahan produktif. Aset itu menjadi aset produktif. Sehingga kemarin dicabut 2078 konsesi-konsesi baik hutan, konsesi hutan maupun konsesi tambang, cabut. Dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif. Sehingga memberikan dampak yang positif pada ekonomi kita. Dibangun gedung, dibiarkan nganggur. Disewakan juga tidak, dipakai juga tidak. Hal-hal seperti ini harus kita hentikan, berhenti. Dibelikan peralatan, tidak dioperasionalkan, ditumpuk di gudang, banyak itu. Coba cek di dinas-dinas, di BUMN banyak sekali. Dipikir saya nggak tahu. Presiden Jokowi menekankan kemampuan domestik kita harus digarap. Menurut Presiden, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah hilirisasi dan industrialisasi. Stop ekspor bahan-bahan minerba akan memiliki nilai tambah. Jika semua provinsi-provinsi melakukan hilirisasi dan industrialisasi, menurut Presiden, maka inilah reformasi struktural real yang ingin dilakukan. Merubah di hulu undang-undangnya, kemudian mengimplementasikan dalam pelaksanaan. Fundamental kita, lanjut Presiden, harus betul-betul kita rubah. Yang rentan kita rubah menjadi stabil, sehingga sangat penting sinergi fiskal, moneter, dan sektor real memiliki visi dan tujuan yang sama. Selanjutnya Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai daya beli masyarakat yang harus dijaga, peningkatan ekspor, serta peningkatan investasi.
Presiden menekankan momentum kepercayaan dunia harus betul-betul menarik investasi masuk, capital inflow sebanyak-banyaknya sehingga memperkuat fundamental kita. Dan menjadi kuncinya, menurut Presiden Jokowi adalah hilirisasi industri hijau. Kedepan, strategi mengenai hilirisasi harus dibuat dalam sebuah ekosistem besar yang didukung oleh energi hijau yang murah yang akan menjadi produk premium yang kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Hilirisasi yang didukung oleh industri hijau menurut Presiden, inilah sebenarnya kekuatan kita. Tetapi sulitnya adalah pelaksanaannya.